pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Obat hati, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib sohibah, uhti ahi, akhwat ikhwan dimanapun antum atau berada, kembali lagi dalam menyibak kisah, menyibak hikmah, motivasi Islam dosis tinggi. Kali ini kita akan bercerita tentang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Salawat serta salam kita sanjungkan, kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Islam mukmin yang terpilih masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga keberkahan, keridhaan dan kekuatan selalu dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sahabat-sahabatku, ada yang menarik dari sosok sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau seseorang yang buta sehingga harus berjalan dengan menggunakan tongkat atau dituntun oleh orang lain. Setiap kali bertemu dengannya, Rasulullah SAW menyapa dengan tersenyum dan mengatakan seperti ini. Assalamualaikum wahai orang yang karenanya Allah telah menegurku. Teguran yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah di dalam surat Abasa yang artinya bermuka masam, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Loh, kok bisa? Iya. Sebenarnya Rasulullah tidak sengaja berbuat demikian, sebab sifat yang buruk itu jauh dari Rasulullah. Hanya saja Abdullah datang pada waktu yang kurang tepat. Saat itu Rasulullah sedang berdakwah kepada kalangan elit. Lalu datanglah Abdullah bertanya arah menuju masjid. Rasulullah SAW memandangnya dan sempat bermuka masam.
Barangkali Rasulullah menyesalkan kedatangan Abdullah. Ya, karena kedatangannya saat itu bisa membuat orang-orang yang sedang mendengar dakwahnya Rasul enggan untuk menerima ajaran agama Islam. Pasalnya, mereka bisa saja berpendapat bahwa agama Islam ini hanyalah untuk orang-orang yang berasal dari kalangan bawah. Nah, setelah itu, teguran dari Allah yang Maha Penyayang turun di dalam Quran surat Abasa, yaitu surat yang ke-80 dari ayat 1 sampai dengan 7. Yang artinya adalah, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau, Muhammad, memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. Abdullah bin Umi Maktum adalah sahabat yang cukup giat dalam beragama. Ibadahnya bagus, keilmuannya pun tidak terbantahkan. Kriteria itulah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Abdullah sebagai pengganti untuk memimpin atau imam dan melayani urusan umat apabila Rasulullah keluar dari kota Madinah untuk keperluan berperang atau hal penting lainnya. Sahabatku, dari sepenggal kisah Abdullah bin Umi Maktum ini ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kelemahan yang kita punya bisa kita ubah menjadi sebuah keistimewaan jika kita mengetahui caranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Walaupun buta, Abdullah bin Umi Maktum mempunyai keistimewaan. Kelebihan beliau yaitu hafalannya kuat, pemahaman ilmu agamanya bagus, dan keseriusan dalam beribadah. Keistimewaan itu beliau pelihara dengan baik sehingga namanya pun melegenda. Beliau termasuk sahabat Rasulullah SAW yang punya kisah-kisah bersejarah. Sahabat-sahabatku, hal yang kedua yang bisa kita dapatkan dari kisah Abdullah bin Umi Maktum adalah keharusan bagi kita untuk tidak menyepelekan seseorang. Bisa saja kita memandang rendah seseorang, padahal sejatinya orang itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi pula kita memandang hebat seseorang, padahal sejatinya orang itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Terkait itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya beliau memandang remeh Abdullah bin Umi Maktum karena beliau sedang berada di tengah orang-orang yang terbilang elit. Padahal Abdullah datang dengan membawa keimanan yang sudah bulat. Sedangkan orang yang sedang dilayani Rasulullah dengan baik itu belum tentu menerima hidayah. Kejadian itu menyiratkan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang juga dapat berbuat salah sebagaimana sabda beliau di dalam hadis riwayat Dorimi. Setiap anak cucu Adam itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Sahabat-sahabatku, ukhti, akhi, akhwat, ikhwan dimanapun antum berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah Abdullah bin Umi Maktum ini adalah hendaknya kita memperlakukan orang yang pernah kita zolimi dengan kebaikan, agar kesalahan yang pernah kita buat bisa ditutupi dengan kebaikan tersebut. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umi Maktum. Rasulullah selalu menyapa Abdullah dengan baik. Assalamualaikum wahai orang yang karenanya Allah telah menegurku. Nah, itulah sapaan Rasulullah kepada Abdullah bin Umi Maktum. Sapaan yang baik dan perlakuan yang baik pun selalu didapati Abdullah bin Umi Maktum dari Rasulullah.
Keteladanan yang demikian harus kita wujudkan pula sebagai bagian dari umat Rasulullah. Orang yang pernah kita sakiti berhak untuk kita perlakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Hal lain yang bisa kita ambil dari kisah Abdullah bin Umi Maktum atau yang keempat adalah jangan meremehkan keburukan yang dilakukan, sekecil apapun itu. Seperti kesalahan yang telah dilakukan Rasulullah SAW, itu sebenarnya tidak besar, bahkan mungkin tidak menyakitkan bagi Abdullah bin Umi Maktum, karena Rasulullah hanya bermuka masam, tidak sampai mengutarakan kata-kata yang menyakiti hati. Abdullah yang juga buta belum tentu bisa melihat wajah Rasulullah yang masam ketika memandang dirinya. Namun, sebagaimana yang sering dinasihatkan oleh orang tua atau para ulama, janganlah kita memandang besar atau kecilnya dosa kita, tetapi seharusnya kita selalu mengingat di hadapan siapa kita sedang berbuat dosa. Dan pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil adalah kesungguhan dalam beribadah. Sahabat-sahabatku, mengenai Abdullah bin Umi Maktum, sering didapati kisah bahwa setan pernah menuntun Abdullah ke masjid untuk mendirikan sholat berjamaah. Padahal tak mungkin setan membantu dalam kebaikan. Terlebih setan adalah penggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala agar malas beribadah. Akan tetapi khusus untuk Abdullah bin Umi Maktum, setan memilih untuk membantu. Pasalnya, Abdullah yang buta pernah berjalan sendirian menuju masjid. Tertatih beliau melangkah, berkali-kali terjerembab karena salah langkah. Setan malu melihat kesungguhan beliau dalam beribadah, sehingga ia memilih untuk mengantar beliau ke masjid. Sohib-sohibah, uti ahi, akhwat ikhwan dimanapun antum-antum berada, demikianlah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kebaikan yang banyak kepada Abdullah bin Umi Maktum. Semoga Allah menjadikan kita mampu mengambil hikmah yang banyak dari kisah hidup yang ditorehkan oleh beliau. Wallahu a'lam bishawab. Sohib-sohibah, uti ahi, akhwat ikhwan, semoga ini bisa menginspirasi kita, menambah semangat keislaman kita. Apabila banyak kesalahan tadi yang disampaikan oleh saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebaikan dan hal yang positif yang bisa diambil dari apa yang telah disampaikan tadi, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah, memperbaiki diri, dan akhirnya kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.